Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Praktek Lapangan Pendidikan Bestari Akbar, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu tentang materi bilangan bulat. Oke, pada materi bilangan bulat ini akan saya bahas dan terbagi atas beberapa hal. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama itu pengertian dari bilangan bulat itu sendiri. Yang kedua itu untuk operasi hitung yang terdapat pada bilangan bulat. Dan yang ketiga itu kuis untuk bilangan bulat. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan membahas yaitu untuk pengertian dari bilangan bulat. Oke, saya akan masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya akan membahas untuk pengertian dari bilangan bulat. Untuk pengertian dari bilangan bulat, yaitu di antara bilangan ini, katakan saja bilangan rasional dibagi lagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan bulat didapat ketika menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan cacah. Lambangnya adalah huruf Z yang berasal dari bahasa Jerman yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Dan seperti ini adalah lambang dan contohnya, yaitu Z dalam kurung kurawal min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah bilangan negatif dan ini adalah bilangan cacah. Jadi sesuai dengan definisi tadi adalah menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan cacah. Himpunan bilangan bulat dikenal dengan istilah bilangan asli. Bilangan asli ditambah dengan 0 disebut bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif disebut bilangan bulat. Berdasarkan garis bilangan, kita mengetahui bahwa setiap bilangan bulat pada garis bilangan lebih besar dari bilangan bulat manapun di kiri atau sebaliknya. Garis bilangan terus berlanjut, tidak terbatas di kedua sisinya. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada bilangan bulat yang terkecil ataupun yang terbesar. Oke, kita next. Di sini saya masih membahas tentang pengertian. Di sini untuk pengertian bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi untuk bilangan positif ini adalah bilangan yang bernilai positif. Yang kedua itu ada bilangan negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Jadi untuk bilangan bulat negatif ini adalah bilangan yang dimulai dari negatif 1 ke bawah hingga seterusnya. Dan bilangan 0. Bilangan 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif serta 0. Jadi 0 itu adalah pembatas tengahnya pada garis bilangan. Oke, mungkin untuk pengertian dari bilangan bulat mungkin sudah bisa dipahami. Kita akan lanjut ke operasi hitung dari bilangan bulat.
Oke, kita masuk ke operasi hitung ke bilangan bulat. Di sini pada operasi hitung kita akan membahas yaitu pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat yaitu pembagian pada bilangan bulat. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang operasi hitung. Operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama kita akan membahas yaitu penjumlahan dan pengurangan atau operasi dari penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kita akan masuk ke bahasanya. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Contoh pertama, untuk menjumlahkan dua bilangan bulat positif, jumlahkan plus 3 dan 2. Ini adalah contoh soalnya. Jadi untuk langkah pengerjaannya, untuk itu pertama bergeser ke 2 unit ke arah kanan dari angka 0. Jadi kita gambarkan ini kita sedang menggunakan garis bilangan. Jadi 0 itu kan berada di tengah-tengah, dan kita mulai dari, karena ini yang di contoh soal adalah positif ditambah dengan positif. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan bergeser ke 2, angka 2 atau yang ini seperti contoh soal atau angka 2 tadi ke sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu adalah positif dan sebelah kiri itu adalah negatif. Jadi kita bergeser ke unit 2 atau 2 unit ke arah kanan dari angka 0. Setelah itu kemudian bergeser lagi 3 unit arah ke arah kanan. Karena ini ditambah, jadi dia bergeser lagi ke kanan karena ditambahnya juga positif. Jadi positif tambah positif adalah positif. Jadi bergeser lagi 3 ke unit ke arah kanan dari angka 2. Dari angka 2 tadi kita bergeser 3 angka, dan hasil keseluruhan kita bergeser dari 3 plus 3 ditambah plus 2 atau positif 2 adalah 5 unit dari angka 0. Ataupun cara simpelnya tidak menggunakan garis bilangan, kita langsung jumlahkan saja. 3 ditambah 2 atau positif 3 ditambah 2 adalah 5. Kalau kita menggunakan garis bilangan, kita harus melihat apa yang ditanyakan dalam soal. Jikalau dia positif ditambah positif, berarti setelah kita berjalan tadi ke angka 2, karena ditambah dengan positif kembali, kita lanjutkan ke kanan ditambah dengan 3. Oke, kita ke contoh 2. Untuk menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bulat negatif, jumlahkan min 3 dan positif 2. Oke, pertama kita bergeser ke unit arah kanan dari angka 0. Lalu bergeser ke 3 unit ke arah kiri. Oke, yang pertama caranya kita tadi bergeser dulu dari angka 0, dari angka 0 yang tengah-tengah di bilangan, di garis bilangan ke sebelah kanan atau 2 unit ke sebelah kanan, 2 angka. Itu kita jumpai angka 2. Setelah itu, karena ini dikurangkan dengan min 3 atau kita tambahkan dengan min 3, jadi dia kembali ke sebelah kiri karena dia negatif. Jadi arahnya ke sebelah kiri atau 3 angka dari min 2. Jadi secara keseluruhan kita bergeser ke 1 unit ke arah kiri dari angka 0 atau sama dengan min 1. Jadi hasilnya min 3 ditambah 2 itu adalah min 1. Oke, untuk catatan, ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat, simbol yang melekat pada bilangan bulat bilangan bulat tidak akan berubah. Oke, untuk contoh sedikit. Di sini ada contoh yaitu 3 ditambah positif 3 ditambah positif 4. Jadi karena di sini di dalam kurung, jadi kita bisa mengeluarkan dia di luar, menjadi tidak akan berkurung lagi, yaitu 3 ditambah positif 4 sama dengan 3 ditambah 4
4 atau kita hilangkan kurungnya, yaitu menjadi 7. Jadi 3 tambah 4 adalah 7. Dan di contoh kedua itu ada 5 ditambah negatif 3 dalam kurung negatif 3 itu sama dengan, oke, di sini mengapa ini bisa negatif sedangkan di sini positif? Oke, untuk caranya yaitu kita kalikan terlebih dahulu untuk mengeluarkan negatif 3 ini dari kurung, yaitu positif ini atau tambah ini di belakang 5 ini kita kalikan ke dalam. Jadi positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Jadi makanya di sini dapatnya negatif bukan positif. Jadi 5 ditambah 3 dalam kurung min 3 itu kita bisa merubahnya menjadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke, mungkin untuk penjumlahan mungkin sudah bisa memahaminya. Kita akan masuk ke pengurangan untuk bilangan bulat. Oke, di sini saya akan membahas yaitu untuk pengurangan dari bilangan bulat. Untuk contoh pertama, untuk mengurangi bilangan bulat positif, kurangi plus 2 atau positif 2 dari 3. Oke, caranya pertama geser 3 unit ke arah kanan dari angka 0. Jadi tadi kita geser terlebih dahulu dari 0 ke arah kanan yaitu sebanyak 3 angka atau 3 unit. Jadi kita dapatkan angka 3. Kemudian bergeser ke unit ke arah kiri. Karena dia pengurangan, jadi walaupun di sini positif ditambah positif, karena dia pengurangan, jadi dia kembali ke kiri. Ini seandainya kalau kita menggunakan garis bilangan. Jadi setelah kita mendapatkan 3 tadi ke kanan, di situ kita bergeser dia ke kiri. Walaupun di sini dia positif, tapi di sini kita melakukan pengurangan. Jadi kita bergeser dia 2 unit ke arah kiri. Jadi hasilnya kita bergeser tadi 1 unit ke arah kanan dari angka 0. Jadi min 2 dari 3 positif 2 dari positif 3 itu adalah 1 atau positif 1. Untuk catatan, ketika kita melakukan pengurangan bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya, maka kita akan mengubah tandanya dan kemudian menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Oke, untuk contoh lainnya, di sini sudah saya membuatkan contoh juga. Jadi di sini 3 dikurang dalam kurung positif 5 itu sama dengan, jadi untuk menyelesaikan dari 3 dikurang dalam kurung positif 5, yang pertama kita harus mengeluarkan positif 5 ini menjadi tidak berkurung lagi dengan cara yaitu ini pengurangan atau 3 atau pengurangan tadi itu kita kalikan ke dalam atau kita kalikan dengan tanda di depan angka 5 ataupun negatif dikali dengan positif itu hasilnya tetap negatif. Jadi setelah kita mendapatkan, jadi ini baru bisa keluar, baru kita bisa mendapatkan min 3 dikurang 5 itu sama dengan min 2. Ataupun kita ini bisa menggunakan tabel bilangan tadi, garis bilangan tadi. Jadi seperti tadi yaitu kita pertama bergeser ke sebelah kanan sebanyak 3 angka, kemudian kita kurangi, kita bergeser ke sebelah kiri 5 angka, jadi kita dapatkan negatif 2. Oke, ke contoh selanjutnya yaitu contoh negatif dikurang dengan negatif. Jadi di sini saya sudah menyiapkan soal yaitu negatif 4 dalam kurung negatif 4 dikurang dalam kurung negatif 6 sama dengan jadi di sini negatif 4 dikurang negatif 6, jadi kita mengeluarkan terlebih dahulu negatifnya, negatif 6 ini. Jadi yang kita keluarkan hanya negatif 6 saja, yaitu caranya sama seperti yang tadi, yaitu kita kalikan negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Jadi perlu dipahami
pertama itu tadi ada negatif dikali positif, itu adalah hasilnya negatif. Sedangkan negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi negatif 4 dikurang negatif 6 itu kita dapat merubahnya menjadi negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Atau caranya kita menggunakan garis bilangan. Yang pertama kita bergeser terlebih dahulu karena di sini negatif 4 dulu. Jadi kita bergeser ke 4. Negatif 4 atau ke sebelah kiri sebanyak 4 angka atau 4 unit. Setelah itu karena sini negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi harus kembali ke kanan, atau kita setelah kita di angka 4 atau negatif 4 tadi, kita kembali ke kanan sebanyak 6 angka atau 6 unit. Dan hasil yang kita dapatkan itu adalah 2. Oke, mungkin untuk pengurangan sudah bisa dipahami juga. Kita akan membahas untuk perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oke, baik. Selanjutnya atau pembahasan yang kedua itu untuk operasi dari perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi untuk perkalian bilangan bulat, di sini saya menyiapkan contoh soal. Untuk mengalihkan dua bilangan bulat dengan tanda atau simbol yang sama, kita mengalihkan dua bilangan bulat dengan simbol yang sama. Kita akan menggunakan nilai absolut dan hasilnya adalah simbol positif. Di positif dikali positif sama dengan positif, sedangkan negatif dikali negatif adalah positif. Jadi untuk memahami dari pembahasan atau pengertian ini, kita akan coba ke contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Yang pertama soalnya yaitu positif 4 dikali positif 4 itu sama dengan 20, ataupun kita melihat di pengertian tadi, positif dikali positif itu adalah positif. Jadi 4 ini positif dikali dengan 5 ini adalah positif. Jadi 4 dikali 5 itu adalah 20. Atau negatif 2 dikali negatif 5 itu sama dengan 10. Mengapa hasilnya 10? Karena di sini terdapat negatif dikali dengan negatif. Sedangkan yang kita dapat dari pengertian tadi, negatif dikali negatif itu adalah hasilnya positif. Oke, kita akan coba lagi. Sini contoh kedua yaitu positif 7 dikali positif 6 itu sama dengan jadi maaf, situ ada kesalahan penulisan. Jadi di situ saya sudah menyiapkan contoh soal yaitu positif 7 dikali positif 6 itu hasilnya adalah 42. Jadi di sini karena mengapa hasilnya 42 saja, kan yang kita ambil dari pengertian tadi, positif dikali positif adalah positif. Jadi 7 dikali dengan positif 6 itu adalah 42. Atau 5 negatif 5 dikali negatif 6 itu sama dengan 30. Jadi mengapa hasilnya 30 tadi? Karena di sini ada perkalian negatif dengan negatif. Jadi 5 dikali 6 itu negatif 5 dikali negatif 6 itu adalah positif 30. Oke, yang terakhir yaitu negatif 10 dikali positif 5 hasilnya negatif 50. Oke, mengapa hasilnya negatif 50? Jadi negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Jadi dia lebih kuat ke negatif. Tadi negatif 5 dikali positif negatif 10 dikali positif 5 itu adalah hasilnya negatif 50. Oke, untuk perkalian mungkin sudah bisa memahaminya. Kita coba ke pembagian pada bilangan bulat. Oke, di sini saya akan membahas untuk pembagian bilangan bulat. Di sini
Contoh soal yaitu Atta berencana memberikan 4 boneka kepada 4 temannya sebagai ucapan terima kasih. Ia memiliki 12 boneka. Jika dibagikan secara merata, maka masing-masing temannya mendapatkan 3 boneka ini. Ini adalah proses pembagian. Dari sini kita mengetahui bahwa jadi tadi Atta itu memiliki 12 boneka dan dia akan membagikan 4 boneka kepada 4 temannya. Jadi kita ketahui yaitu 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Atau bagaimana caranya? Nanti bisa mencarikan dengan cara perkalian biasa. Oke. Pada pembagian ini tidak ada negatif dan positif. Jadi walaupun nanti ketemu pembagian negatif, itu dilihat saja lebih besar kemana, lebih besar ke arah negatifkah atau ke arah positifnya. Jadi hasilnya mengikuti. Oke, contoh kedua yaitu di sini saya menyiapkan contoh soal yaitu 21 dibagi negatif dibagi 3. Jadi 21 dibagi 3 itu sama dengan 7. Jadi ataupun di sini cara mendapatkannya 3 dikali 7 itu sama dengan 21. Jadi 21 dibagi 3 itu adalah 7. Dan contoh terakhir di pembagian yaitu 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Oke, mungkin untuk pembahasan untuk operasi hitung pada bilangan bulat itu saya anggap sudah selesai. Jadi tadi kita sudah membahas yang pertama untuk pengertian bilangan bulat, dan yang kedua kita sudah membahas untuk operasi hitung. Operasi hitung di bilangan bulat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tadi ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada pembagian. Jadi cukup diketahui saja, sedikit disimpulkan untuk operasi hitung ini. Coba pahami saja bahwasanya kalau positif itu ketemu dengan positif di perkalian itu hasilnya positif. Kalau negatif ketemu positif itu nanti dilihat mana angka yang besarnya. Dan untuk negatif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Oke, sebelum saya mengakhiri pertemuan untuk bilangan bulat pada kali ini, saya akan memberikan kuis supaya untuk lebih memahami dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita akan masuk ke kuis. Oke, di kuis ini saya sudah menyiapkan 5 soal. Di sini ada operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan, operasi hitung perkalian, operasi hitung pembagian, dan operasi hitung itu ini nomor 5 ini saya gabungkan menjadi satu supaya lebih memahaminya. Jadi untuk instruksi dari kuis ini sendiri yaitu hitunglah dari soal di bawah ini. Jadi nanti dikerjakan saja, nanti bisa dikirimkan melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Jadi ini adalah soal untuk pembahasan kita di bilangan bulat. Oke, baik, sekian penyampaian materi saya untuk bilangan bulat. Semoga pada penyampaian kali ini bisa dimengerti, dan satu hal atau pesan buat anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar dan terus belajar karena kita masih belum bisa bertatap muka. Jadi kita belajarnya melalui video pembelajaran. Oke, baiklah, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.